Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Akibat Mencuri Barang Orang yang Sudah Meninggal. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aroma aspal basah yang dipicu hujan gerimis sore itu menyatu dengan bau tanah yang baru saja digali. Suasana di RT 04 mendadak hening, hanya menyisakan suara isak tangis yang tertahan dan sesekali deru motor yang melambat saat melewati bendera kuning yang terikat di tiang listrik. Di tengah kerumunan warga, aku berdiri menyeka keringat di dahi dengan kaos yang sudah dekil oleh tanah makam. Ros sudah pergi. Wanita yang biasanya terlihat menjemur baju sambil menggendong anaknya yang bungsu itu, kini terbujur kaku di dalam keranda kayu yang baru saja selesai kupikul bersama para pemuda lainnya. "Baik, tolong ambilkan cangkul cadangan di gudang Pak RT. Tanah di blok selatan keras sekali, banyak akar," seru Kang Maman, salah satu sesepuh kampung yang memimpin penggalian kubur. Aku mengangguk cepat. Usiaku saat itu 23 tahun. Tenaga masih penuh dan aku merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu. Suami Ros, Mas Agus, adalah pedagang bakso yang ramah. Tapi saat ini dia terlihat seperti mayat hidup. Tatapannya kosong, tangannya gemetar memegang kain kafan istrinya. Aku tidak tega melihat dua anaknya yang masih kecil, yang satu berumur 5 tahun dan yang satu lagi baru 2 tahun. Hanya bisa bengong melihat rumah mereka penuh sesak oleh orang-orang yang berbaju koko putih. Namun di balik rasa kasihan itu ada bisikan kecil di kepalaku. Ini hari yang melelahkan. "Kondisinya parah ya, Bay," bisik seorang teman pemuda, sebut saja namanya Doni, saat kami sedang menyiapkan liang lahat. "Iya, dengar-dengar kepalanya yang kena paling parah. Mas Agus selamat karena jatuh ke semak, tapi Ros, dia menghantam pembatas jalan," jawabku pelan. "Makanya tadi waktu dimandikan, kafannya agak tebel di bagian kepala. Darahnya masih merembes." Kami terus bekerja. Aku sendiri yang turun ke dalam lubang gelap itu, mencangkul bongkahan tanah merah yang lembab. Udara di dalam liang lahat terasa berbeda, dingin, pengap dan berbau besi. Setiap kali cangkulku menghantam akar, suara tek yang dihasilkan seolah-olah adalah suara tulang yang patah, mengingatkanku pada deskripsi luka-luka Ros. Prosesi pemakaman berlangsung hingga menjelang maghrib. Langit berubah menjadi oranye kemerahan yang pekat, memberikan kesan mistis di area pemakaman yang dikelilingi pohon kamboja tua. Saat jenazah diturunkan, aku berada tepat di posisi kepala. Aku harus menahan nafas ketika bau kapur barus yang menyengat bercampur dengan aroma anyir samar tercium saat kain kafan itu bersentuhan dengan dasar tanah. "Pelan-pelan, Baik, tahan bagian bawahnya," instruksi Kang Maman. Tanganku pas menyentuh kain putih itu, dingin, sangat dingin. Aku bisa merasakan tekstur sesuatu yang tidak rata di balik kain itu, mungkin tulang yang bergeser atau jahitan yang belum kering. Bulu kuduku berdiri untuk pertama kalinya, tapi aku menepisnya. Ini amal ibadah, pikirku saat itu. Setelah tanah menutupi seluruh lubang dan bunga 7 rupa disebar, kami semua berdoa. Mas Agus menangis terseduh-seduh di depan nisan kayu yang masih basah catnya. Aku berdiri di belakangnya, menatap gundukan tanah itu dengan perasaan bangga karena telah membantu dari awal hingga akhir. Namun keikhlasan itu mulai terkikis saat perutku berbunyi. Aku sadar, sejak pagi aku belum makan layak. Aku melihat ke sekeliling, berharap ada yang setidaknya memberikan uang saku untuk kami, para pemuda yang sudah mandi peluh. "Terima kasih ya, Bay, teman-teman semua. Saya tidak tahu harus membalas apa," ucap Mas Agus dengan suara parau saat kami berpamitan untuk kembali ke rumah duka untuk persiapan tahlilan. Aku tersenyum tipis, tapi dalam hati aku bergumam, hanya terima kasih. Aku melihat rumah Mas Agus yang meski sederhana, tapi punya tabungan dari hasil jualan baksonya yang laris. Di mataku saat itu keringat yang kutumpahkan untuk menggali lubang itu seolah tidak dihargai dengan pantas. Aku tidak tahu bahwa pemikiran itulah yang akan menyeretku
ke dalam malam-malam penuh teror yang akan segera dimulai. Malam-malam setelah pemakaman adalah malam yang panjang bagi kami, anak-anak muda Karang Taruna. Di kampung kami tradisi tahlilan adalah harga mati. Selama 7 malam berturut-turut kami tidak hanya datang untuk mengaji, tapi juga menjadi tulang punggung acara. Kami yang menyusun kursi plastik di depan teras, kami yang mengangkat dandang besar berisi nasi, dan kami pula yang memastikan ratusan kardus berisi air mineral dan kue tersusun rapi untuk dibagikan kepada para pelayat. Baik, tolong geser kardus-kardus ini ke kamar belakang. Di ruang tamu sudah sesak, orang-orang mau mulai zikir. Perintah Kang Maman padaku di malam ketiga. Aku menghela nafas panjang, mengusap peluh yang menetes ke pelipis. Iya Kang. Punggungku terasa mau patah. Sudah 3 hari aku hampir tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Pagi bekerja serabutan, sore hingga larut malam berada di rumah Mas Agus. Aku melihat Mas Agus duduk di pojok ruangan, dikelilingi kerabatnya. Dia tampak lesu, tapi sesekali aku melihatnya merogoh saku, memberikan uang kepada seseorang untuk membeli rokok atau kebutuhan tahlilan lainnya. Setiap kali melihat lembaran uang itu berpindah tangan, hatiku berdenyut sinis. Kami yang kerja kasar dari gali kubur sampai angkat-angkat, masa cuma disuguhi kopi hitam sama gorengan dingin? Pikirku pahit. Sifat kekanak-kanakanku saat itu membuatku merasa dieksploitasi. Aku merasa tenagaku punya harga, dan terima kasih saja tidak cukup untuk membayar pegel di seluruh tubuhku. Capek banget, Bay. Wajahmu ditekuk terus. Celetuk Doni sambil menyulut rokok di bawah pohon mangga di depan rumah duka. Ya, menurutmu gimana? Dari hari pertama kita yang paling sibuk, tenda, keranda, sampai tanah makam itu yang aku yang cangkul sendiri. Tapi lihat, Mas Agus kayaknya nggak peka. Minimal kasihlah kita uang rokok yang layak. Ini mah murni kerja bakti yang gak ada habisnya. Gerutuku pelan agar tidak terdengar orang lain. Doni hanya menghela nafas. Sabar, Bay. Namanya juga orang berduka. Mungkin dia lupa. Lupa atau pelit? Jualan baksonya tiap hari habis 2 kuintal daging. Masa buat kita-kita gak ada anggaran? Aku membuang ludah ke samping. Amarah kecil itu mulai membesar menutupi rasa empati yang seharusnya ada. Memasuki malam ke-7 puncak dari acara tahlilan, suasana rumah duka semakin ramai. Udara terasa gerah meski kipas angin dinding sudah berputar maksimal. Aku bertugas mondar-mandir masuk ke dalam rumah untuk mengambil stok minuman gelas. Di dalam rumah, suasana terasa lebih sunyi dibanding di bawah tenda luar. Aku melewati kamar tidur utama yang pintunya sedikit terbuka. Bau parfum melati masih tercium kuat di sana, bercampur dengan aroma dupa yang dinyalakan salah satu kerabat. Setiap kali aku lewat, aku merasa bulu kuduku berdiri. Tapi aku menganggapnya karena kelelahan. Sampai akhirnya tahlilan selesai, jemaah mulai bubar satu persatu. Mas Agus mengumpulkan kami, sekitar 6 orang pemuda yang setia membantu, di depan teras. Teman-teman semua, Bayu, Doni dan yang lainnya, saya benar-benar berutang budi. Tanpa kalian mungkin saya tidak sanggup mengurus pemakaman istri saya. Saya hanya bisa mendoakan agar kebaikan kalian dibalas oleh Allah, ucap Mas Agus dengan tulus. Matanya sembab. Kami menunggu. Aku menunggu tangannya masuk ke saku celana. Aku berharap ada amplop atau setidaknya beberapa lembar uang merah yang diselipkan ke tangan kami sebagai tanda terima kasih atas kerja keras 7 hari kami. Tapi setelah hening beberapa detik, Mas Agus hanya menjabat tangan kami satu persatu dengan erat. Sudah malam, kalian pulanglah istirahat. Maaf kalau jamuannya hanya seadanya, tambahnya lagi sambil tersenyum tipis. Saat tangannya menjabat tanganku, rasanya hambar. Tidak ada selipan uang, tidak ada janji upah. Aku pulang dengan langkah kaki yang berat dan hati yang dongkol. Di sepanjang jalan desa yang gelap menuju rumahku, aku terus mengumpat dalam hati. Orang pelit, benar-benar tidak tahu cara menghargai orang, bisikku pada angin malam. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan karena hantu, tapi karena rasa tidak puas. Aku merasa diperas. Aku merasa dihianati oleh keadaan. Dan tepat di saat itulah, sebuah ide buruk mulai melintas. Aku teringat saat mengambil minuman di kamar belakang tadi. Aku melihat sesuatu di atas meja rias yang letaknya bersebelahan dengan tumpukan kardus minuman. Sesuatu yang berkilau di bawah lampu kamar yang temaram. Cincin itu, kalau dia tidak mau memberi, aku yang akan mengambil upahku sendiri. Aku tidak sadar bahwa niat jahat itu adalah undangan bagi sesuatu yang tidak terlihat
untuk mulai mengikutiku dari kegelapan. Malam ketujuh belum benar-benar berakhir. Setelah bubaran tahlilan, rumah Mas Agus masih menyisakan beberapa kerabat dekat yang mengobrol di teras. Namun bagian dalam rumah mulai sepi. Aku kembali masuk ke dalam dengan alasan ingin memastikan tidak ada barang Karang Taruna yang tertinggal. Sebenarnya jantungku berdegup kencang. Ada sebuah magnet yang menarik kakiku menuju kamar itu lagi. Kamar almarhumah Ros terletak di bagian tengah, sedikit menjorok ke belakang. Karena aku adalah orang yang dipercaya memegang akses keluar masuk untuk urusan logistik minuman, tidak ada yang menaruh curiga pada aku. "Baik, masih ada air mineral di dalam?" tanya bibi Mas Agus yang sedang sibuk di dapur. "Masih ada 2 dus lagi, Lek. Biar saya rapikan sekalian," jawabku dengan nada senormal mungkin, meski telapak tanganku mulai basah oleh keringat dingin. Aku melangkah masuk ke kamar itu. Suasana pengap, lampu kuning 5 watt yang temara memberikan bayangan panjang di dinding. Di pojok ruangan, tumpukan kardus minuman itu masih ada. Namun mataku tidak tertuju pada kardus itu, mataku terpaku pada meja rias kayu jati yang cerminnya sudah ditutup kain jarik. Tradisi orang untuk menghormati orang yang baru meninggal agar bayangan tidak tertinggal di cermin. Di atas meja rias itu, di samping sebuah sisir dan botol minyak wangi yang masih setengah penuh, terletak sebuah cincin emas. Cincin itu sederhana, bermata satu kecil, tapi kilauannya seolah-olah berteriak di tengah redupnya lampu. "Ini upahku," bisik sebuah suara gelap di dalam kepalaku. 7 hari aku jadi budak di sini, menggali tanah sampai tangan kapalan. Ini setimpal. Aku menoleh ke belakang, ke arah pintu yang terbuka sedikit. Suara riuh rendah orang mengobrol di luar terasa sangat jauh. Di dalam kamar ini suasananya sunyi yang tidak wajar. Entah kenapa suhu udara mendadak turun. Aku merasa seolah-olah ada sepasang mata yang mengawasiku dari sudut langit-langit kamar yang gelap. Aku mendekat ke meja itu. Bau melati yang tadi samar kini mendadak menyengat, sangat kuat, seperti ada seseorang yang baru saja menyemprotkan parfum tepat di hidungku. Harumnya bukan harum bunga segar, melainkan harum yang membawa kesan berat dan kuno. "Maaf ya Ros, suamimu pelit," bisikku entah kepada siapa. Tanganku terulur saat jariku menyentuh logam dingin cincin itu. Tiba-tiba terdengar suara kriak dari lemari baju di samping meja rias. Aku tersentak, menoleh dengan cepat. Lemari itu tidak bergerak, tapi bunyinya sangat jelas, seolah ada beban berat yang bergeser di dalamnya. Aku tidak mau membuang waktu. Dengan gerakan kilat, ku sambar cincin itu dan kumasukkan ke dalam saku celana jeansku. Logam emas itu terasa panas di kulit pahaku, seolah-olah ia menolak untuk dicuri. Baru saja aku berbalik hendak keluar, pintu kamar yang tadinya terbuka sedikit tiba-tiba menutup perlahan. Bukan tertiup angin, karena tidak ada jendela yang terbuka. Pintu itu menutup seolah-olah didorong oleh tangan yang sangat pelan dan hati-hati. Klik. Suara kunci pintu yang beradu membuat jantungku hampir copot. Aku mematung di tengah ruangan. Bayu, sudah selesai belum?" Suara Mas Agus dari luar memecah keningan. Suara itu menyadarkanku. Aku segera memegang gagang pintu dan memutarnya. Pintu tidak terkunci, hanya merapat. Aku keluar dengan wajah pucat pasi. Iya Mas, sudah bersih semua. Saya pamit pulang ya, sudah larut," kataku tanpa berani menatap mata Mas Agus. Mas Agus menatapku agak lama. Wajahnya yang duka itu tampak bingung melihat gelagatku. "Oh iya baik, hati-hati di jalan. Terima kasih sekali lagi ya." Aku mengangguk cepat dan hampir berlari keluar dari rumah itu. Di sepanjang jalan pulang, aku terus meraba saku celanaku. Cincin itu ada di sana. Tapi sepanjang jalan yang biasanya kulewati dengan santai itu, kini terasa berbeda. Lampu jalan yang remang-remang membuat bayangan pepohonan pisang di pinggir jalan tampak seperti sosok-sosok manusia yang berdiri berjajar, memperhatikan langkahku. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Aku mengeluarkan cincin itu dan menaruhnya di bawah bantal. Aku merasa menang. Aku merasa telah mendapatkan hakku. Namun saat aku mematikan lampu dan mencoba memejamkan mata, telingaku menangkap sesuatu. Sayup-sayup dari arah bawah bantal, tepat di mana cincin itu berada. Terdengar suara desisan halus, bukan suara ular, tapi lebih menyerupai suara nafas pendek seseorang wanita yang sedang menahan tangis. Aku menarik selimut hingga menutupi kepala, meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasiku karena kelelahan. Tapi bau melati dari rumah Mas Agus tadi, kenapa sekarang bau itu ada di dalam kamarku?
Malam itu kamarku terasa lebih sempit dari biasanya, padahal jendela sudah kubuka sedikit agar angin malam masuk, namun udara terasa mati. Aku merebahkan tubuh di atas kasur kapuk yang mulai menipis, mencoba memejamkan mata dan mengusir sisa-sisa kegelisahan dari rumah Mas Agus. Di bawah bantal aku bisa merasakan ganjalan kecil dari cincin emas itu. Sebuah sensasi keras yang memberiku rasa puas sekaligus was-was. Hanya cincin kecil, dia punya banyak simpanan, dia nggak bakal sadar. Gumamku pada kegelapan, mencoba menenangkan nurani yang mulai meronta. Kesadaran pelan-pelan menjauh, aku jatuh terlelap dalam kelelahan yang luar biasa. Namun tidurku tidak membawa ketenangan. Aku seolah ditarik masuk ke dalam sebuah ruang hampa yang dipenuhi kabut tipis berwarna abu-abu. Dalam mimpi itu aku tidak berada di rumahku. Aku kembali berdiri di teras rumah Mas Agus, namun suasananya berbeda. Tidak ada kursi plastik, tidak ada kerumunan warga dan tidak ada suara pengajian. Yang ada hanyalah sunyi yang memekakan telinga. Lampu teras berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Aku berjalan masuk ke dalam rumah itu, seolah kakiku digerakkan oleh sesuatu yang bukan kemauanku. Pintu kamar tengah terbuka lebar. Di sana di atas tempat tidur yang rapi, duduk seorang wanita. Itu Ros. Dia memakai baju gamis putih yang biasa ia gunakan saat lebaran. Rambutnya hitam panjang, terurai rapi menutupi bahunya. Anehnya, wajahnya terlihat bersih. Tidak ada bekas luka parah, tidak ada rembesan darah dari kepala, dan tidak ada tulang yang tampak patah seperti saat aku membantunya di liang lahat. Ia tampak sangat normal, namun justru normalnya itu yang terasa mengerikan. Ros duduk mematung membelakangiku sedikit. Tubuhnya tidak bergerak, bahkan tidak terlihat seperti sedang bernapas. Ia menatap lurus ke arah jendela kamar, ke arah kegelapan di luar sana. Ros, panggilku dalam mimpi itu. Suaraku terdengar bergema, seolah aku berteriak di dalam sumur. Dia tidak menjawab. Dia hanya duduk dengan punggung tegak yang kaku. Dari posisiku berdiri, aku bisa melihat bahunya yang sedikit bergetar, seperti orang yang sedang menahan rintihan hebat, namun tidak ingin suaranya keluar. Suasana di dalam mimpi itu mendadak berubah menjadi sangat sedih. Sebuah kesedihan yang begitu berat, hingga dadaku terasa sesak dan air mata mulai mengalir di pipiku tanpa alasan. Aku mencoba mendekat hendak menyentuh bahunya, tapi setiap kali aku melangkah, lantai di bawah kakiku terasa berubah menjadi tanah kuburan yang lembab. Kakiku mulai amblas ke dalam tanah itu. Tiba-tiba, dalam keheningan mimpi itu terdengar suara bisikan halus yang seolah berasal dari dalam kepalaku sendiri. Kembalikan Mas, itu buat sekolah anakku. Aku tersentak dan langsung terjaga. Nafas dan jantungku berpacu seperti baru saja lari maraton. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku hingga baju kaos yang kupakai melekat di kulit. Aku segera meraba bawah bantal. Cincin itu masih ada di sana, dingin dan keras. Aku duduk di pinggir tempat tidur mencoba mengatur nafas. Jarum jam dinding menunjukkan pukul 02.15. Sunyi, namun saat aku mencoba meneguk air putih dari gelas di samping tempat tidur, mataku tanpa sengaja melirik ke arah sudut kamar yang gelap. Di sana, di balik bayangan lemari pakaianku, aku seolah melihat pantulan cahaya yang sangat redup. Seperti pantulan cahaya pada mata seseorang yang sedang mengawasi. Aku mengerjap-ngerjapkan mata, mencoba memfokuskan pandangan. Bayangan itu hilang, tapi bau melati yang menyengat kembali memenuhi ruangan, jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Sial, ini cuma perasaanku saja. Aku kembali berbaring mencoba menutup mata rapat-rapat. Namun setiap kali mataku terpejam, bayangan wajah Ros yang duduk mematung dengan tatapan sedih itu langsung muncul di balik kelopak mataku. Ia tidak marah, ia tidak berteriak, namun kesedihan yang terpancar dari punggungnya yang kaku itu jauh lebih menyiksa daripada kemarahan. Malam itu adalah awal dari rangkaian malam panjang di mana aku tidak lagi berani mematikan lampu kamar. Aku belum sadar bahwa ini hanyalah peringatan halus. Ros hanya sedang menunggu sampai aku benar-benar menyadari bahwa apa yang kuambil bukan sekedar logam, melainkan sesuatu yang ia bawa hingga ke liang lahat. Malam kelima tiba dan aku sudah berada di ambang batas kewarasanku. Mataku cekung, kurang tidur, dan setiap kali aku memejamkan mata, bayangan Ros selalu hadir. Namun egoku masih terlalu besar.
Aku tetap meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah gangguan saraf karena kelelahan. Cincin itu kini kupindahkan ke dalam laci meja yang terkunci, tapi keberadaannya seolah memancarkan energi dingin yang memenuhi seluruh sudut kamar. Malam itu hujan turun sangat deras di luar. Suara petir sesekali menggelegar membuat lampu kamar sempat berkedip-kedip sebelum akhirnya tetap menyala redup. Aku mencoba tidur dengan menyetel radio kecil, berharap suara penyiar bisa mengusir sunyi yang mencekam. Namun kantuk yang berat akhirnya menyeretku kembali ke dalam alam bawah sadar yang gelap. Aku kembali ke ruangan yang sama, kamar tidur almarhumah Ros. Kali ini suasananya jauh lebih gelap. Bau melati yang biasanya harum kini berubah menjadi bau busuk yang samar, seperti bau daging yang mulai membusuk di balik tumpukan bunga kering. Ros masih duduk di sana, di pinggir tempat tidur. Namun kali ini posisinya tidak membelakangiku, ia duduk menyamping. Aku mencoba untuk lari, tapi kakiku seperti terpaku pada lantai yang terasa lengket. Dalam mimpi itu aku hanya bisa berdiri mematung sambil gemetar hebat. "Ros, maafkan aku," bisikku dalam mimpi, suaraku parau. Tiba-tiba tubuh Ros yang kaku itu bergerak, suara tulangnya berderak pelan. Krek, krek. Saat ia mulai memutar lehernya ke arahku, gerakannya sangat lambat, sangat tidak wajar. Rambutnya yang panjang terjuntai menutupi sebagian wajahnya. Namun matanya, mata yang begitu sembab dan penuh genangan air mata, menatap tepat ke arah jantungku. Wajahnya putih pucat. Tidak ada amarah di sana, yang ada hanyalah kekecewaan yang teramat dalam. Bibirnya yang kebiruan sedikit bergetar, lalu ia membuka suara. Suaranya bukan seperti suara manusia, melainkan seperti gema yang muncul dari dasar tanah yang sangat dalam. "Kok tega, Mas?" Kalimat itu hanya 3 kata, tapi rasanya seperti hantaman palu besar di dadaku. Ros menatapku dengan tatapan yang seolah bertanya, "Kenapa kau mengkhianati bantuanku? Kenapa kau mencuri dari anak-anakku?" "Kok tega, Mas?" ulanginya lagi. Kali ini dengan nada yang lebih menyayat, seolah ia sedang merintih kesakitan. Seketika aku tersentak bangun. Seluruh tubuhku basah oleh keringat dingin, seolah aku baru saja dicelupkan ke dalam air es. Aku langsung terduduk tegak. Jantungku berdentum sangat keras hingga telingaku berdenging. Aku melirik jam dinding, pukul 1 tengah malam pas. Hujan di luar sudah reda, menyisakan suara tetesan air dari talang yang jatuh ke tanah. Ritmenya menyerupai detak jantungku. Aku mencoba menenangkan diri, menghirup nafas panjang-panjang. Namun saat kesadaranku mulai penuh, aku menyadari satu hal yang membuat darahku berhenti mengalir. Suara tangisan itu bukan berasal dari mimpiku. Dari luar jendela kamarku, sayup-sayup terdengar suara isak tangis. Suaranya halus, sendu, dan sangat menyayat hati. Itu adalah suara tangisan wanita yang sedang meratap. Tangisan yang seolah menyimpan beban seluruh dunia. "Enggak, ini cuma angin," bisikku pada diri sendiri, tapi aku tahu aku berbohong. Suara itu berpindah-pindah. Awalnya terdengar jauh di bawah pohon mangga samping rumah, lalu tiba-tiba terdengar sangat dekat, tepat di balik dinding kamarku. Suara tangisan itu diselingi dengan rintihan pendek. "Duh Gusti, kok tega?" Aku menutup telingaku dengan kedua tangan, meringkuk di atas kasur. Aku mulai merapalkan doa-doa yang kuingat. Namun lidahku terasa keluh. Suara tangisan itu tidak berhenti, justru semakin jelas, semakin nyata, hingga aku bisa merasakan getaran suara itu di udara kamarku. Aku ketakutan bukan main. Aku sadar Ros tidak lagi hanya diam di dalam mimpiku. Dia sudah datang, dia menagih apa yang menjadi haknya, dan dia membawa seluruh kesedihan dari liang lahatnya ke dalam rumahku. Suara itu nyata, bukan lagi sekedar gema di dalam alam bawah sadarku, melainkan gelombang suara yang membelah keheningan malam pukul 1 dini hari. Suara tangisan wanita itu terdengar begitu sendu, tipe tangisan yang keluar dari tenggorokan yang sesak, seolah-olah ia sudah menangis selama berjam-jam tanpa henti. Aku meringkuk di bawah selimut, menariknya hingga menutupi telinga. Namun kain selimut itu seolah menjadi transparan bagi suara mistis ini. Awalnya suara itu terdengar berasal dari kejauhan, mungkin dari rumpun bambu di belakang rumah. Namun dalam hitungan detik, suara itu seolah melesat. Tiba-tiba saja, isakan itu terdengar tepat di atas plafon kamarku. Aku bisa mendengar bunyi gesekan halus di atas tanah, seolah-olah ada kain panjang yang terseret di atas kayu-kayu penyangga atap.
Astagfirullah, astagfirullah. Mulutku komat kamit, namun hatiku dipenuhi rasa bersalah yang membuat doa-doaku terasa tumpul. Tiba-tiba suara tangis itu berhenti. Hening yang tercipta jauh lebih mengerikan daripada suara tangisan tadi. Dalam keheningan itu aku mendengar suara ketukan halus di tembok samping tempat tidurku. Tok, tok, tok. Ketukannya pelan, berjarak, dan sangat teratur, seolah ada seseorang yang sedang berdiri di luar sana, mengetuk tembok bata itu dengan ujung kuku yang panjang. Setiap ketukan itu mengirimkan gelombang dingin yang menusuk hingga ke tulang belakangku. Siapa di sana? Suaraku keluar dengan nada gemetar yang memalukan. Tentu saja tidak ada jawaban verbal. Sebagai gantinya suara tangisan itu muncul lagi. Tapi kali ini asalnya dari bawah tempat tidurku. Aku bisa merasakan getaran halus di lantai. Suara isakan itu sekarang berubah menjadi rintihan kecil yang menyayat hati. Persis seperti suara Ros saat ia sedang mengeloni anaknya yang masih balita, namun dengan nada yang penuh kepedihan. Aku tidak tahan lagi. Dengan keberanian yang kupaksakan, aku menyambar ponselku dan menyalakan lampu senternya. Aku mengarahkan cahaya ke seluruh sudut kamar. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun bau melati yang tadinya menyengat kini berubah drastis. Kamarku mendadak berbau tanah kuburan yang basah. Bau apek, dingin dan membawa kesan kematian yang pekat. Aku mencoba duduk bersandar di kepala tempat tidur. Tidak berani meletakkan kakiku di lantai karena takut ada tangan dingin yang akan mencengkeram pergelangan kakiku dari kolong kasur. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisku, membasahi bantal. Tiba-tiba telingaku menangkap suara lain. Suara itu bukan lagi tangisan, melainkan suara bisikan yang sangat dekat dengan telinga kananku. Seolah-olah ada orang yang sedang berdiri tepat di sampingku dan membungkuk untuk berbisik. Balik no bae. Mesak ke anakku. Aku tersentak dan menoleh ke kanan dengan cepat hingga leherku terasa nyeri. Kosong, hanya ada dinding dan gorden biru mudaku yang sedikit bergoyang, padahal jendela tertutup rapat dan tidak ada angin di dalam ruangan. Nafasku terengah-engah. Aku sadar ini bukan hantu yang ingin mencelakaiku dengan fisik, tapi dia sedang menyiksa mentalku. Ros sedang menunjukkan bahwa dia tahu di mana hartanya berada. Dia tahu bahwa aku pemuda yang ia anggap saudara karena telah membantu memakamkannya, ternyata adalah seorang pencuri yang tega mengambil peninggalan terakhirnya. Suara tangisan itu kembali berpindah keluar jendela. Kali ini terdengar lebih keras, lebih meraung, seolah-olah wanita di luar sana sedang bersujud di atas tanah sambil memukul-mukul dadanya. Maafkan aku, Ros, maaf. Aku terisak pelan. Ketakutan dan penyesalan mulai bercampur aduk menjadi satu racun yang mematikan di dalam hatiku. Namun teror malam itu belum mencapai puncaknya, karena saat aku menatap ke arah jendela, di balik gorden biru muda itu aku melihat sesuatu yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Tubuhku membeku, mataku terbelalak menatap lurus ke arah jendela kamar yang tertutup gorden biru muda berbahan tipis itu. Di sana di balik kain yang biasanya tampak cerah namun kini terlihat kusam, tertimpa cahaya lampu jalan yang remang, muncul sebuah siluet. Itu adalah bayangan hitam yang sangat jelas membentuk sosok manusia, sosok seorang perempuan. Wanita itu berdiri tegak, membelakangi cahaya lampu jalan di luar, sehingga menciptakan siluet pekat yang menempel pada kain gordenku. Aku bisa melihat dengan jelas lekukan kepala, bahu yang sedikit turun, dan juntaian kain yang menyerupai rambut panjang hingga ke pinggang. Posisi sosok itu sangat dekat dengan kaca jendela, seolah ia sedang menempelkan wajahnya ke kaca, mengintip ke dalam kamarku yang remang-remang. Enggak, itu enggak mungkin, bisikku dengan suara yang hampir hilang. Tangisan yang tadi meraung kini mendadak berhenti. Keheningan yang menyusul terasa jauh lebih menyiksa. Dalam diam itu, aku melihat siluet tersebut mulai bergerak. Kepalanya miring perlahan, sangat perlahan, seolah ia sedang berusaha mencari posisiku di dalam kamar yang gelap ini melalui celah-celah serat kain gorden. Srak, srak. Bunyi halus itu terdengar lagi. Itu adalah bunyi kuku yang bergesekan dengan kaca. Sangat pelan, namun di telingaku suaranya seperti gergaji yang menyayat saraf. Sosok di balik gorden itu mulai mengangkat tangannya. Aku melihat bayangan telapak tangan yang kurus dengan jari-jari yang tampak panjang menempel di kaca. Aku ingin berteriak, tapi kerongkonganku seperti disumbat segenggam tanah kuburan.
Aku ingin lari keluar kamar, tapi kedua kakiku terasa mati rasa, seberat batu nisan. Aku hanya bisa meringkuk di pojok tempat tidur, memeluk lutut dengan badan yang gemetar hebat. Tiba-tiba bayangan itu mulai mengeluarkan suara lagi. Bukan lagi tangisan, tapi suara bisikan yang serak, seolah tenggorokannya penuh dengan debu. "Bai, cincinnya Bai." Suara itu menembus kaca, menembus gorden, dan masuk ke dalam kepalaku dengan getaran yang membuat gigiku bergemelutuk. Demi Tuhan, aku melihat bayangan kepala itu perlahan-lahan mulai mendekat ke arah celah gorden yang tidak tertutup rapat di bagian tengah. Aku sangat takut jika gorden itu tiba-tiba tersingkap dan aku harus melihat wajah Rose yang hancur karena kecelakaan itu tepat di depan mataku. Pikiran bahwa wajah yang rusak itu akan muncul di balik gorden biru mudahku membuatku hampir kehilangan kesadaran. "Ampun Rose, ampun!" teriakku akhirnya, namun suaranya hanya berakhir menjadi rintihan lemah. Tiba-tiba angin kencang entah dari mana menghantam jendela kamarku. Brak! Jendela itu bergetar hebat. Di saat yang bersamaan, lampu kamarku yang redup mendadak padam total. Kamar menjadi gelap gulita, hanya ada cahaya bulan pucat yang masuk menembus gorden. Dalam kegelapan itu aku tidak lagi melihat siluet di jendela, tapi aku merasakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Aku merasakan ada hembusan nafas dingin di tengkukku. Hembusan nafas yang berbau bunga melati layu dan aroma anyir darah yang samar. Aku menutup mata rapat-rapat, tidak berani melihat apa yang ada di belakangku. Aku menarik selimut sampai menutupi seluruh kepalaku, mencoba menghilang dari dunia ini. Aku terus merapalkan doa-doa yang acak, meminta perlindungan sampai akhirnya kelelahan mental yang luar biasa membuatku jatuh ke dalam tidur yang lebih mirip dengan pingsan. Pagi harinya aku terbangun dengan kondisi tubuh yang remuk. Saat aku membuka mata, cahaya matahari masuk melalui jendela. Gorden biru mudahku masih di sana, diam tidak bergerak. Namun saat aku mendekat untuk membuka jendela, jantungku hampir copot. Di kaca jendela bagian luar terdapat bekas telapak tangan berlumpur yang menempel dengan jelas. Bekas tangan itu kecil, ukuran tangan seorang wanita, dengan sisa-sisa tanah merah yang masih basah menempel di kaca. Aku sadar sekarang, Rose tidak akan pergi sebelum aku mengembalikan apa yang bukan milikku. Pagi itu sinar matahari yang biasanya menghangatkan justru terasa seperti tatapan tajam yang menghakimi. Aku berdiri di depan jendela, menatap bekas telapak tangan berlumpur itu dengan lutut yang lemas. Tanah merah yang menempel di kaca itu bukan sekedar kotoran, itu adalah pesan nyata dari liang lahat yang kemarin aku gali sendiri. Aku tidak berani mencuci bekas tangan itu. Aku justru segera menutup gorden biru itu rapat-rapat, seolah-olah dengan menutupnya kejadian semalam bisa terhapus dari kenyataan. Namun bau melati yang kini bercampur dengan aroma tanah basah seolah sudah meresap ke dalam pori-pori dinding kamarku. "Bai, kamu gak kerja? Sudah jam berapa ini?" teriakan ibuku dari dapur mengejutkanku. Iya bu, agak pusing sedikit." Aku berjalan keluar kamar dengan langkah gontai. Di meja makan aku melihat segelas kopi hitam yang masih mengepul. Namun saat aku hendak menyesapnya, bayangan wajah Rose yang sedih dalam mimpi kembali muncul di permukaan kopi yang hitam pekat itu. Aku segera menjauhkan gelas itu. Rasanya setiap benda di rumah ini mulai berubah menjadi pengingat akan dosaku. Siang harinya aku terpaksa keluar rumah. Aku harus pergi ke pasar desa, dan sialnya jalan tercepat adalah melewati depan rumah Mas Agus. Saat aku melintas, aku melihat Mas Agus sedang duduk di teras sendirian, menatap jalanan dengan pandangan kosong. Di sampingnya kedua anaknya sedang bermain tanah, tidak mengerti bahwa ibunya kini berada di bawah gundukan tanah merah yang dingin. Bayu, mau kemana?" sapa Mas Agus. Suaranya terdengar sangat parau, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. "Ke pasar Mas." "Bayu, sebentar." Mas Agus berdiri, berjalan mendekat ke arah pagar. Jantungku berdegup kencang. Apa dia tahu? Apa dia sudah memeriksa meja rias itu? "Anu Bay, kamu kemarin lihat cincin emas milik almarhumah Rose nggak? Yang biasanya ditaruh di atas meja rias dekat dus minuman. Mas cari-cari kok nggak ada. Itu rencananya mau Mas simpan buat biaya sekolah si kakak nanti," ucap Mas Agus dengan wajah penuh harap dan sedih. Rasanya seperti ada petir yang menyambar di siang bolong. Lidahku keluh. Aku melihat wajah jujur pria itu, wajah seorang ayah yang sedang berjuang demi masa depan anaknya.
setelah kehilangan belahan jiwanya. Dan di saku celanaku, cincin itu terasa seberat bongkahan batu besar yang siap menyeretku ke dasar neraka. Enggak mas, saya nggak lihat. Mungkin terselip di dalam laci. Aku berbohong. Suaraku gemetar dan aku yakin Mas Agus menyadarinya. Mas Agus menghela nafas panjang, baunya merosot. Mungkin ya, Mas bingung, Bay. Sejak Ros meninggal, rumah rasanya aneh. Semalam anak yang kecil nangis terus. Katanya lihat ibunya berdiri di depan pintu kamar, tapi mukanya sedih. Mas pikir itu cuma kangen, tapi... Dia menggantung kalimatnya menatapku dengan tatapan yang sangat dalam. Tatapan yang seolah-olah bisa melihat menembus kain sakuku. Ya sudah, hati-hati di jalan, baik. Aku segera memacu motorku pergi dari sana. Sepanjang jalan aku merasa seperti sedang diikuti. Di kaca spion, aku terus-menerus merasa melihat siluet perempuan berbaju putih duduk di boncengan belakangku. Namun setiap kali aku menoleh, yang ada hanyalah jok motor yang kosong dan debu jalanan. Rasa bersalah itu mulai menggerogoti jiwaku. Aku tidak lagi memikirkan upah rokok atau uang lelah. Yang ada di pikiranku hanyalah bagaimana caranya menyingkirkan benda terkutuk ini tanpa harus menanggung malu karena ketahuan mencuri. Aku merasa seperti orang gila. Aku takut pada kegelapan, takut pada suara tangis, bahkan takut pada bayanganku sendiri. Di titik ini aku sadar bahwa mencuri dari orang mati bukan hanya mengambil harta mereka, tapi juga mengambil ketenangan hidupmu sendiri. Cincin itu harus kembali, tapi bagaimana? Malam ke-8 menjadi malam yang paling menyiksa. Aku tidak bisa tidur sedetik pun. Setiap kali memejamkan mata, suara kuku yang menggaruk kaca jendela kembali terngiang. Aku sadar jika cincin ini tetap bersamaku, aku akan benar-benar gila. Atau mungkin nyawaku yang akan diambil sebagai ganti. Pagi harinya dengan tangan yang masih gemetar, aku mengambil cincin itu dari laci. Logam emas itu tampak kusam, seolah kilaunya telah terserap oleh aura kesedihan yang menyelimutinya. Aku membungkusnya dengan sobekan kertas kecil, lalu memasukkannya ke dalam saku. Aku harus mengembalikannya sekarang. Aku berjalan menuju rumah Mas Agus dengan langkah yang terasa sangat berat, seolah kakiku terikat rantai besi. Sepanjang jalan, aku memutar otak mencari alasan yang masuk akal. Aku tidak mungkin mengaku sebagai pencuri. Harga diriku di kampung ini akan hancur dan keluargaku akan menanggung malu seumur hidup. Sesampainya di depan pagar rumah Mas Agus, aku melihatnya sedang menyapu halaman. Sisa-sisa tenda tahlilan sudah dibongkar, meninggalkan bekas-bekas kaki di tanah yang mulai mengering. Bau melati semalam sudah hilang, berganti dengan aroma sisa pembakaran sampah. Mas Agus, panggilku, suaraku terdengar aneh di telingaku sendiri. Mas Agus berhenti menyapu, menyandarkan sapu lidinya ke pohon mangga. Bayu, ada apa? Tumben pagi-pagi ke sini. Aku mendekat, jantungku berdegup kencang, hingga rasanya ingin melompat keluar. Aku merogoh saku, mengeluarkan bungkusan kertas itu dengan gerakan yang kubuat sealami mungkin. Anu mas, soal cincin yang mas tanyakan kemarin. Tadi pagi waktu saya mau berangkat ke sawah, saya lihat ini tergeletak di pinggir jalan, dekat parit depan rumah mas. Sepertinya terjatuh atau gimana, saya kurang tahu, kataku sambil menyodorkan bungkusan itu. Mas Agus terdiam. Dia tidak langsung mengambilnya. Dia menatap bungkusan itu, lalu menatap mataku dengan tatapan yang sangat datar. Tatapan yang membuat bulu kuduku berdiri. Keheningan di antara kami terasa sangat mencekam. Hanya ada suara gesekan daun mangga yang tertiup angin. Di pinggir jalan, Bay? Tanya Mas Agus pelan. Nadanya tidak menuduh, tapi penuh dengan selidik yang tajam. Iya mas, mungkin waktu itu terbawa arus air hujan atau tersapu waktu orang-orang beresin tenda. Aku beralasan. Keringat dingin mulai membasahi punggungku. Mas Agus perlahan mengambil bungkusan itu, membukanya, dan melihat cincin emas bermata satu itu. Dia mengelusnya pelan. Aku melihat matanya berkaca-kaca. Ini memang cincin Ros, tapi aneh ya, Bay. Mas Agus menjeda kalimatnya. Matanya masih menatap cincin itu. Cincin ini selalu ada di dalam kotak perhiasan di atas meja rias. Ros jarang sekali membawanya keluar, apalagi sampai jatuh ke pinggir jalan. Aku hanya bisa menunduk, tidak berani membalas tatapannya. Mungkin takdirnya ketemu lagi mas. Saya cuma mau mengembalikan, takutnya itu barang berharga.
Mas Agus menghela nafas panjang, sebuah nafas yang terdengar sangat berat. Ya sudah, terima kasih ya Bay. Kamu sudah banyak membantu keluarga saya sejak pemakaman sampai sekarang. Dia mengucapkan kata membantu dengan penekanan yang membuat dadaku sesak. Aku tahu dia curiga. Aku tahu dia tidak bodoh. Di kampung sekecil ini semua orang tahu siapa yang memegang kendali logistik di dalam rumah saat tahlilan. Namun sepertinya dia memilih untuk tidak memperpanjang urusan ini demi menjaga hubungan baik. Atau mungkin dia sudah terlalu lelah dengan duka yang ada. Saya permisi dulu mas, masih ada urusan, kataku buru-buru. Saat aku berbalik dan mulai berjalan menjauh, aku mendengar Mas Agus berucap lirih, hampir seperti bisikan kepada angin. Semoga setelah ini rumah saya tenang dan kamu juga tenang, Bay. Langkahku terhenti sejenak, tapi aku tidak menoleh. Aku terus berjalan dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega yang luar biasa karena benda itu sudah tidak ada pada aku. Namun ada rasa malu yang mendalam karena aku tahu Mas Agus telah membaca kebohonganku. Satu hal yang pasti, saat aku berjalan pulang, hawa dingin yang selama ini mengikuti di belakang pundakku perlahan-lahan mulai memudar. Beban di hatiku mulai terangkat, meski trauma itu telah memahat bekas yang permanen. Sejak pagi itu suasana di kamarku berubah. Hawa dingin yang biasanya menusuk tulang perlahan berganti dengan kehangatan matahari yang masuk melalui jendela. Bau tanah kuburan dan melati yang menyengat itu hilang, menguap begitu saja seiring dengan kembalinya cincin itu ke tangan pemiliknya yang sah. Namun meski teror fisik telah berakhir, perang di dalam batin baru saja dimulai. Malam pertama setelah pengembalian itu, aku tidur tanpa gangguan. Tidak ada mimpi tentang Ros yang duduk mematung, tidak ada suara kuku yang menggaruk kaca, dan tidak ada siluet di balik gorden biru. Namun aku terbangun di tengah malam karena kebiasaan. Aku menatap gorden itu dengan jantung yang masih berdebar, menunggu sebuah penampakan yang syukurnya tidak pernah datang lagi. Sudah berakhir, Bay. Sudah berakhir. Bisikku pada diri sendiri, namun hidupku tidak benar-benar kembali normal. Kejadian itu mengubah sudut pandangku terhadap dunia. Aku yang dulu jarang menyentuh sajadah kini mulai sering bersujud. Bukan karena aku mendadak menjadi orang yang paling suci, tapi karena rasa takut yang teramat sangat kepada pemilik kehidupan. Aku merasa kecil, kotor dan sangat berdosa. Setiap kali aku membaca doa, bayangan wajah sedih Ros muncul. Bukan untuk menakuti, tapi seolah mengingatkanku bahwa kejujuran adalah harga mati. Beberapa minggu kemudian aku memberanikan diri berkunjung ke makam Ros. Aku datang membawa air mawar dan beberapa tangkai bunga. Pemakaman sore itu nampak sepi, hanya ada suara burung di kejauhan dan lambaian pohon Kamboja yang ditiup angin. Aku berjongkok di samping nisan kayu yang kini tanahnya sudah mulai rata dan ditumbuhi rumput-rumput tipis. Aku menyiramkan air ke atas gundukan tanah merah itu. Ros, maafkan aku, ucapku pelan dengan suara yang bergetar. Aku hilaf. Aku janji aku tidak akan pernah mengulangi hal semacam itu lagi. Tolong, tenanglah di sana. Anak-anakmu, aku akan berusaha bantu jagakan lewat doa dan tenaga jika mereka butuh. Anehnya saat aku mengucapkan itu, angin sepoi-sepoi bertiup lembut menerpa wajahku. Tidak ada rasa dingin yang mencekam, hanya rasa sejuk yang aneh, seolah-olah ada beban berat yang akhirnya benar-benar luruh dari pundakku. Aku merasa dimaafkan. Meski aku tahu bekas telapak tangan berlumpur di kaca jendelaku akan selalu membekas dalam ingatanku sebagai peringatan seumur hidup. Namun trauma itu tetap menyisakan lubang. Sampai hari ini, bertahun-tahun kemudian, aku memiliki sebuah ketakutan yang tidak masuk akal bagi orang lain. Aku tidak tahan mendengar suara perempuan menangis. Jika aku sedang di pasar, di terminal atau bahkan saat menonton film, dan aku mendengar suara isak tangis yang seduh, tubuhku akan langsung gemetar. Keringat dingin akan mengalir di punggungku dan mataku secara refleks akan mencari gorden atau jendela terdekat. Suara tangis bagiku adalah pengingat akan malam-malam di mana aku terjepit antara keserakahan dan kengerian dunia lain. Mas Agus, dia akhirnya pindah dari kampung kami setahun setelah kejadian itu. Katanya dia ingin memulai hidup baru di kota kelahirannya agar anak-anaknya tidak terus-menerus menanyakan keberadaan sang ibu. Saat berpamitan, dia menjabat tanganku erat. Dia tidak pernah mengungkit soal cincin itu lagi, tapi cara dia menatapku memberitahu bahwa dia tahu segalanya dan dia telah maafkanku dalam diam. Kisah ini aku simpan rapat-rapat sebagai rahasia gelap masa mudaku. Pelajaran yang aku petik sangat mahal.
Jangan pernah meremehkan hak orang yang sudah meninggal, karena mereka mungkin tidak lagi memiliki raga untuk memukulmu, tapi mereka punya 1000 cara untuk membuat jiwamu merintih dalam ketakutan. Kini setiap kali aku melewati makam atau rumah duka, aku selalu menundukkan kepala dan mengirimkan doa. Bukan lagi karena terpaksa atau ingin upah, tapi karena aku sadar kita semua hanya menunggu giliran untuk kembali ke tanah, dan aku tidak ingin membawa beban dosa sekecil apapun saat waktu itu tiba. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.